Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galia Dewi Caksono dengan NIM H540120141. Kali ini kita akan membahas mengenai ARDL atau Auto-Regressive Distributed Lag. Jadi kita ingin mengetahui apa itu ARDL, seluk-beluknya bagaimana, dan juga terakhir ada pengaplikasiannya. Kita mulai aja. Yang pertama, apa sih itu ARDL? Ini adalah metode ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen dan dependen dalam regresi. Model ini fleksibel karena dapat digunakan ketika data memiliki kombinasi stasionaritas campuran, yaitu pada level I-nya itu 0 dan I-nya itu 1 atau first difference gitu. Tetapi ini nggak boleh lebih dari second difference, itu tidak bisa ya teman-teman. Lalu ini tuh diperkenalkan oleh Pesaran dan Shin pada tahun 1998 sebagai metode alternatif dalam analisis hubungan jangka panjang antar variabel ekonomi. Nah, ini tuh pengembangan dari pendekatan ARDL bounds testing yang memungkinkan pengujian kointegrasi tanpa harus memastikan bahwa semua variabel memiliki tingkat first difference dan level. Lalu ini tuh kapan ini tuh digunakan? Ketika kita ingin melihat hubungan antara variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Model ini tuh sangat berguna ketika data digunakan memiliki tingkat integrasi yang berbeda, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Lalu, di mana ini digunakan? Dalam makroekonomi ini contohnya analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran maupun kebijakan moneter. Di dalam keuangan ini hubungan antara suku bunga dan investasi, volatilitas pasar saham, serta nilai tukar mata uang itu juga bisa digunakan. Lalu di ekonomi pembangunan juga dampak kebijakan pemerintahan terhadap kemiskinan, perdagangan, dan kesejahteraan itu bagaimana gitu. Lalu lanjut, ini kenapa itu dapat digunakan? Karena ini dapat digunakan untuk data dengan tingkat integrasi campuran. Nah, ini juga mampu menganalisis hubungan jangka pendek jangka panjang secara simultan. Itu gambarannya lebih lengkap tentang interaksi variabelnya, terus juga bisa mengatasi masalah autokorelasi dan endogenitas dengan memasukkan lag dari variabel independen dan dependennya. Lalu ini bagaimana caranya? Ada 6 langkah besar. Yang pertama adalah dengan uji stasionaritas. Ini akan memastikan bahwa variabel ini memiliki integrasi lebih dari I1 dengan uji augmented equivalent atau Philosopheron. Nah, yang kedua ini ada menentukan lag optimal dengan menggunakan kriteria informasi seperti AIC dan SBC. Yang ketiga ini ada estimasi model ARDL-nya dengan melakukan regresi dengan memasukkan lag variabel sesuai hasil seleksi lag optimal. Yang keempat ini ada uji kointegrasi dengan bound test. Ini juga menguji apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel. Lalu yang kelima ini ada estimasi long run dan short run model. Jika ada kointegrasi, gunakan model error correction model atau SCM untuk melihat kecepatan penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Nah, model SCM ini ada di pembahasan yang berbeda. Yang keenam ini ada uji diagnostik atau itu adalah pastikan model bebas dari masalah autokorelasi. Jadi di sini mengecek nih ada autokorelasi heterokedastisitas dan memiliki residu yang terdistribusi normal. Jadi itu step-stepnya 1 sampai dengan 6. Lalu kita langsung aja menuju pengaplikasiannya. Let's go. Kali ini kita sudah ada di dalam software Stata. Kita akan melakukan demonstrasinya. Pertama kita masuk ke datanya. Sini saya udah punya data harga emas, nilai tukar rupiah dolar terhadap rupiah. Ini ada minyak dunia, suku bunga, dan permintaan emas. Jadi kita copy aja. Kita masukkan ke Stata, kita ke data editor, data edit. Kita copy aja with variable names. Sini sudah. Setelah itu masuk ke comment-nya. Yang pertama kita akan persiapkan data kita dan kita lakukan pengecekan stasionaritas. Tapi kita harus buat variabel waktu dan set datanya menjadi time series dulu dengan mengetik gen t sama dengan minus n. Lalu
kita ketik lagi gen new t sama dengan tq karena kita quarter, datanya quarterly, terus buka kurung 2007 Q1 tutup kurung plus T-1. Kita enter. Setelah itu kita format data ini menjadi quarterly dengan cara format new t, kita buat new t persen dan tq. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini udah berubah tq-nya. Setelah kita berhasil ini, kita reset dulu. Kita set datanya, data new t-nya. Nah, ini udah dari 2007 kuartal 1 sampai 2017 kuartal 4. Deltanya 1 kuartal. Setelah itu, kita akan menguji stasionaritas menggunakan augmented decoupler. Sini kita masukkan aja decoupler dari HE. Kita ketik di sini. Di sini masih belum stasioner karena masih di atas 0,05. Caranya kita difference-kan dulu dengan gen d HE sama dengan d titik HE. Kita enter. Di sini ada satu missing value generate. Kita buat isi dulu dengan cara replace DHE sama dengan 0 if DHE sama dengan titik. Lalu kita enter aja. Nah, di sini sudah berubah. Lalu kita cek lagi dengan decoupler dari reference HE. Nah, di sini sudah stasioner di bawah 0,05. Lakukan hal yang sama kepada variabel-variabel lainnya. Lalu kita klik aja di sini, kita masukkan. Sini variabel kita TD atau tukar dolar. Ini kita lihat di sini masih belum stasioner, maka seperti tadi kita ubah aja TD. Ini juga TD. Lalu kita replace. Setelah itu kita decouplerkan lagi. Sini sudah stasioner, kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya MD, minyak dunia. Sini masih belum stasioner, kita ganti. Kita replace lagi. Karena satu-satu ya teman, jadi harus sabar. Kita ubah satu persatu. Setelah itu kita decouplerkan lagi. Sini sudah stasioner, lanjut variabel yang keempat, yaitu suku bunga. Masih belum stasioner, kita stasionerkan lagi. Kita replace. Kita decouplerkan lagi. Nah, sini sudah stasioner. Lanjut ke variabel terakhir, yaitu permintaan emas. Kita lihat, sini langsung stasioner. Ternyata dari 5 variabel, 4-nya itu first difference, dan satunya yang terakhir PE ini adalah stasioner di taraf level. Setelah kita menguji stasionaritas terhadap semua variabel, kita akan menentukan like optimal dengan var like selection. Dengan cara di sini di komen kita masukkan var sock seperti ini. Kita masukkan variabelnya HE, lalu D karena tadi different, DHE dan DTD, lalu DMD, lalu DSB, lalu PE. Setelah itu kita enter. Nah, di sini terlihat FPE, EIC, HQIC, dan SBIC. Nah, di sini untuk EIC, HQIC, dan SBIC ini akan menentukan kriteria untuk memilih jumlah like optimal.
di mana nilai yang lebih rendah itu lebih baik. Nilai yang lebih rendah ini ditandai dengan tanda bintang di FPS sampai dengan SBAC dan lainnya di sini. Lalu kita bisa lihat dari sini bahwa kita akan memilih di leg optimalnya itu di leg kedua. Jadi scene 1, leg kedua di sini terdapat bintangnya ada 3 di semua AIC, HQIC dan SBIC. Maka kita memutuskan untuk memilih leg optimalnya di 2. Lalu lanjut kita akan mengestimasi model ARDL dengan komennya kita install dulu ssc install ARDL. Setelah itu kita akan jalankan model ARDL dengan leg optimal yang telah dipilih. Dengan cara ARDL kita masukkan DHE seperti tadi, DHE, DTD, terus DMD, lalu DSB dan PE. Tambahkan dengan max legs dari yang kita pilih itu 2, kita tutup dan kita lihat AIC-nya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini didapatkan hasil dari observasinya ada 42. Ini ada probabilitasnya di sini 0,01 bahwa ini sudah signifikan pada level 1. Terus juga ini ada F statistiknya ada 3,11. Ini mengindikasikan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan. Terus ada R square-nya di sini 0,3480. Ini berarti sekitar 34% variabilitas harga emas dijelaskan oleh variabel-variabel yang ada di dalam model. Terus juga di sini ada adjustment R square. Terus ini ada modelnya, model regresinya 1, 0, 0, 1, 0 untuk setiap variabelnya. Untuk kita melihat lebih sederhananya, kita bisa memasukkan komen di sebelah sini dengan matriks dari list lex, arrow dari lex. Setelah itu kita enter. Sini muncul jumlah leg yang dipilih untuk masing-masing variabel di dalam model ini. 1, 0, 0, 1, 0. Lalu kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu uji kointegrasi dengan bound test. Kita masukkan aja komennya di sini. Kita bisa copy yang sebelah sini, RDL. Lalu ini yang kita hapus. Di sebelah sini kita memasukkan nilai dari lex yang di atas, yaitu lex 1, 0, 0, 1, 0. Kita tutup dan kita tulis EC bound test atau B test. Kita enter aja. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini muncul hasilnya. R square di sini 75%, ini juga 71%. Ada root MSE-nya atau standar defisiasinya. Terus di sini ada long run, short run-nya. Di sini masih belum signifikan ternyata di sebelah sini. Lalu di uji bound test-nya di sini menampilkan dengan F statistiknya itu 21,78. Lalu di sini critical value-nya ternyata dari 0,1 sampai dengan 0,01. Bahwa F statistik ini jauh lebih besar daripada batas atas pada semua tingkat signifikan, karena di sini 5,06 dan 3,74 gitu. Lalu di tes statistiknya di sini ada minus 10,039.
Nah, di sini critical value-nya di angka 0,1 sampai dengan 0,01. Artinya, dan sini juga 5,06 dan ada di sini di 4,60 dan minus 3,43. Di sini masih jauh lebih kecil daripada batas atas dan di semua tingkat signifikasi. Berarti ini tolak H0 di uji T statistik dan di F statistiknya. Di sini ada tolak H0. Lalu kita akan menguji autokorelasi dari model ini dengan cara mengetik stat dari Watson. Di sini kita enter. Lalu kita lihat di sini 1,96. Jika hasilnya ini mendekati 2, maka interpretasinya itu tidak ada autokorelasi. Berarti ini kan mendekati dari 2, berarti tidak ada autokorelasi. Jika jauh dari 2, maka itu ada korelasi dan perlu dikoreksi. Lalu kita lanjutkan stat dari Godfrey, Lex dari yang tadi kita udah pilih itu Lexnya 2. Kita enter. Di sini terlihat probabilitasnya 0,88. Nah, ini interpretasinya jika lebih dari 0,05, maka tidak ada autokorelasi. Jika p-value-nya ini di bawah 0,05, maka ada autokorelasi dan model perlu diperbaiki. Maka model kita di sini tidak ada autokorelasi. Lalu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menguji heterokedastisitas. Yang pertama kita install dulu dengan mengetik sc install white. Maaf, di sini typo ternyata Intel di sini install white. Nah, sudah benar. Kita tunggu. Nah, di sini sudah. Setelah itu kita masukkan stat imtest white. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya terlihat p-value-nya di sini 0,26. Nah, di sini interpretasinya jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada masalah heterokedastisitas. Namun jika p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka ada heterokedastisitas. Maka model tersebut harus diperbaiki dengan robust standard error gitu. Jadi di sini model kita probabilitasnya ada di 0,26, yaitu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada masalah hetero. Jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uji stabilitas model atau CUSUM test. Yang pertama kita install lagi, kita jangan typo lagi, install CUSUM 6. Sini kita tunggu proses installnya. Nah, di sini sudah. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke komen lagi, kita ketik CUSUM 6. Kita masukkan variabel-variabel kita, pertama DHE, terus DTD, lalu DMD, lalu DSB, lalu PE. Terus kita koma, kita masukkan rumusnya di sini CS, kurung CUSUM, lalu LW lower. Kita akan mengecek ini tuh stabil atau enggak gitu. Dari waktu ke waktu kita tutup, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat gambar atau grafik. Nah, di sini kan ada garis-garis ya. Jika garis CUSUM ini tetap di dalam batas kritis, maka model ini dianggap stabil. Jika keluar dari batas kritis, maka model ini mungkin mengalami perubahan struktural. Nah, di sini grafik di sini kan
Jika garis merah ini tetap di dalam batas hijau, maka model ini dianggap stabil. Artinya, hubungan antara variabel dalam regresi tidak berubah secara signifikan dari waktu ke waktu gitu. Jadi kalau ada garis merahnya ini keluar dari batas atas batas bawahnya atau di garis hijau ini, maka itu terdapat perubahan yang signifikan, yaitu perubahan strukturalnya. Nah, jadi segitu aja tahap-tahapnya, kita sudah sampai di tahap yang terakhir. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.